Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Swendri. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk mendemonstrasikan salah satu dari website yang kita kembangkan untuk Avasa Pustaka di Pasaman Barat, Sumatera Barat ya. Oke, sebagaimana sahabat sekalian lihat di sini ada informasi tentang terbitan dari Avasa Pustaka sebenarnya ini. Di bagian pertama kita akan disuguhkan tentang terbitan terbaru. Kemudian ke bawahnya nanti kita akan disuguhkan daftar buku dari penerbit. Ini bisa dipilih salah satu, misalnya biografi, autobiografi, ensiklopedia, kamus dan sebagainya. Ini bisa dirubah secara atau ditambah atau dikurangi secara dinamis dari akun administrator ya. Kemudian di bawahnya ada terbaru dari Avasa Pustaka, ini tentang informasi. Nanti ketika Avasa Pustaka buat posting misalnya informasi atau berita, maka akan ditampilkan melalui seksi atau kolom ini salah satunya ya. Kemudian di bawahnya ada tentang hubungi kami. Nanti ini bisa diubah juga secara dinamis melalui akun administrator. Oke, di sini di bagian utama pojok kanan atas ada menu yang juga bisa diatur secara dinamis melalui akun administrator. Ada penerbit misalnya di sini. Ini tentang penerbitan. Untuk konten masih konten sampel saja saya buat. Ini juga konten untuk cover bukunya saya mohon maaf kepada pemilik buku, mungkin kita jadikan sampel tanpa pemberitahuan. Mohon maaf Bapak Ibu yang punya buku. Ini hanya sebagai sampel saya contoh. Ya, mudah-mudahan bisa sebagai iklan juga ya kan. Oke, kemudian di sini ada promo misalnya, kita bisa tambahkan halaman-halaman yang kita inginkan di sini secara dinamis. Kemudian kita tadi punya misalnya ini kita pilih satu, zikiran doa misalnya ini. Kita diarahkan ke detail dari bukunya, ada judul, sinopsis, genre, penulis, editor, SWN sampai cetakan ke. Kemudian ada juga related book di sini yang sesuai dengan genre yang sama. Ini saya anggap di genre biografi misalnya. Kalau ini sesuai dengan detail dari bukunya, ini juga misalnya. Kemudian yang ini yang bagian depan tadi ini ya. Jadi ini bisa kita atur sesuai dengan rilis bukunya. Ini terbitan terbaru, jadi satu yang baru akan kita letakkan di bagian depan ya. Ini tadi selengkapnya, misal di sini. Ini bisa kita atur nanti dari administrator. Sebelahnya ada recent news. News ini juga bisa kita atur sebagai informasi kelengkapan dari penerbitnya saja ya, walaupun ini sebelumnya tidak ada cerita, tapi saya tambahkan sebagai pelengkap saja gitu. Kemudian ada popular news di sini, ada related news di sini. Selanjutnya sebenarnya ini tampilan yang kita padatkan, padahal sebenarnya sudah sesuai dengan fungsi yang diinginkan dari CP ini sendiri gitu, atau perusahaan ini sendiri gitu. Oke, kita coba untuk login ke bagian administrator. Yap, kita sudah ada di halaman administrator atau web admin di sini. Saya kasih judulnya. Di bagian kiri ada menu books di sini ya. Memang bahasa Inggris sih biar agak sedikit lebih modern ya. Books, kemudian di dalam books ini ada dua menu juga, ada book dan genre. Biasa kita lompat ke genre dulu. Nah, genre ini bisa ditambah, kemudian bisa juga dilakukan perubahan di sini. Jadi kalau menambahkan genre baru bisa dibuat genre di sini. Misalnya genre apa ya kan? Ditambah melalui add new genre. Kemudian di book kita bisa lihat di sini buku yang sudah saya masukkan sebagai sampel saja. Ada menambahkan buku baru di sini, melakukan perubahan atau menghapus. Ini tidak usah khawatir, nanti kalau seandainya kita hapus ada konfirmasinya gitu. Atau kalau mau lihat detail bukunya, klik saja bagian nama buku ini, kita diarahkan ke
detail dari buku ini sendiri gitu kan. Oke, selanjutnya kita coba untuk add new book. Di sini judulnya kita kasih misalnya pemrograman berbasis web lanjutan misal ya. Kemudian abstraknya saya coba ini saja. Selanjutnya genre. Kita lihat di sini genre apa yang ada. Kalau belum ada, kita bisa tambahkan di bagian genre. Saya contohkan, ini pendidikan. Pendidikan ya. Deskripsi misalnya genre tentang pendidikan. Oke, save. Saya nggak tahu apakah genre pendidikan itu memang ada ya. Oke, add new. Di sini saya paste yang tadi. Genre pendidikan. Oke. Selanjutnya covernya kita pilih satu cover misalnya di sini. Saya contohkan ini saja. Open, penulis. Misalnya genre, editornya Budi Saputra misalnya ya. Anggap aja ada ISBN 1234 1234 1234. Satu lagi 1234. Oke ya, seperti rekening listrik. Jumlah halaman 200 misalnya. 2000 banyak kali. Tahun terbit 2023, penerbitnya Avasa Publisher. Pustaka misalnya. Oke. Edisi pertama. Cetakan ke pertama. Atau edisinya edisi, anggap aja seperti itu, tak masalah. Kemudian rilis terbaru, apakah ini nanti rilis terbaru? Kalau rilis terbaru ini nanti kita tampilkan di halaman bagian depan sekali gitu kan. Jadi nanti kita tampilkan di sini kalau dia rilis terbaru. Ini boleh tidak kita checklist. Jadi kalau tidak kita checklist ya dia masuk ke bagian daftar buku ini saja gitu kan. Tidak masuk ke bagian terbitan terbaru. Tapi kalau kita masukkan misalnya rilis terbaru ya publish, oke, save. Oke, untuk buku pemrograman berbasis web lanjutan sudah selesai, berhasil di-upload. Kita coba lihat, kemudian identitasnya juga ada di sini. Bisa kita edit, kalau mau dihapus covernya bisa atau ditimpa. Oke, kita coba lihat dari halaman depan, reload. Oke, sekarang yang terbitan terbaru adalah pemrograman berbasis web lanjutan. Nah, sekarang buku-buku yang lainnya bisa dimasukkan di sini. Di buku tersebut akan sesuai dengan tab yang ada di sini, pendidikan misalnya. Berarti semakin banyak bukunya, dia akan data-datanya juga akan semakin turun ke bawah ini ya. Kalau di sini ditambah, ini barisnya cuma sampai 4 saja. Nanti bisa kalau bertambah sampai ke baris di bawahnya gitu kan. Secara otomatis ya. Kemudian berikutnya adalah post. Post ini untuk membuat berita. Misalnya di sini ada post informasi yang perlu kita sampaikan. Nanti akan muncul di bagian terbaru dari penerbit di sini. Berita juga ada kategori. Kategori ini kategori berita. Kita bisa buat di sini kategorinya sesuai dengan yang kita inginkan. Secara dinamis ini. Ya, kategorinya apapun boleh ya. Ini juga bisa diedit kalau seandainya ingin diedit. Sini ada tag. Tag ini biasa kita gunakan untuk memberi tanda terhadap satu posting ya. Misalnya kalau nanti search engine deteksinya ya sesuai dengan tag yang kita gunakan misalnya. Atau nanti kita bisa juga melihat tag mana yang paling sering dilihat gitu kan. Selanjutnya ada page. Page ini untuk halaman yang ada di bagian menu atas. Jadi kalau seandainya kita ingin tambahkan misalnya di sini tentang penerbit, ini belum ada ya tentang penerbit. Nanti kita arahnya ke setting menu gitu. Kita tambah menu, kita kasih di sini tentang penerbit. Ini arahnya kemana? Parennya boleh self dia sendiri. Kemudian page-nya yang mana? Ini tentang penerbit misalnya. Oke, save. Maka di sini akan muncul sebuah menu baru namanya tentang penerbit.
Kalau kita ingin geser ke atas, tinggal diklik saja. Ini saya put ke atas, ini promo terakhir gitu kan. Dia sudah nyimpan secara otomatis. Untuk mengurutkannya gitu. Ini tentang penerbit. Oke, ini tentang penerbit, ini penerbitan. Kemudian ada promo. Oke, itu page ya. Untuk galeri ini hanya sebagai tambahan. Kalau seandainya nanti ingin ditampilkan foto-foto, bisa kita tampilkan fotonya di sini. Cuman di sini proses untuk tampilkan fotonya belum ada. Saya nggak tahu apakah nanti diperlukan untuk menampilkan foto. Kalau tidak, ini cukup di dalam sistemnya, tidak masalah, tidak mengganggu. Oke, kemudian general. General ini nanti untuk pengaturan sistem. Kita bisa ganti logo CV-nya, penerbitnya, kemudian nama penerbit, deskripsi penerbit, address, email, handphone. Ini bisa di ubah secara mandiri. Kemudian ada menu di sini, selanjutnya user. Oke, itu saja untuk pengaturan atau halaman admin dari website yang sudah kita kembangkan untuk Avasa Pustaka. Oke, mungkin demikian yang bisa saya demonstrasikan. Mudah-mudahan bisa jadi panduan sederhana bagi Avasa Pustaka juga tentunya ya. Demikian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.